Membayar SPP bagi siswa SMA dan SMK di Jawa Timur mulai berlaku pada tahun ajaran baru Juli 2019. Pemerintah provinsi menganggarkan 1,9 triliun rupiah dari dana APBD provinsi tahun ini. Gubernur Jawa Timur memastikan program bernama Tistas alias gratis berkualitas ini bakal berjalan sesuai rencana. Yang diumumkan Jumat lalu, Jawa Timur tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia dan tingginya tinggi sekali. Alhamdulillah, kita beda sekitar 4.500-an siswa yang bisa lolos SNMPTN tahun ini. Artinya menunjukkan bahwa kualitas pendidikan SMA dan SMK di Jawa Timur sangat kompatibel di antara provinsi-provinsi yang lain. Nah, sekarang SMA SMK, kalau yang swasta mereka dapat subsidi SPP. Kalau SMA 1.400.000, kalau SMK 1.600.000, tapi seragam tetap mereka dapat 2 potong. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jawa Timur akan mentransfer dana SPP ke rekening masing-masing sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan pembayaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Kalau yang negeri jelas semua gratis, SPP-nya sudah dibayar provinsi. Ya, ingat ya, gratis SPP-nya sudah dibayar provinsi. Jadi orang tua tidak perlu bayar SPP. Ya, tapi kalau yang swasta itu dalam bentuk subsidi. Karena swasta kan bayarnya mahal-mahal. Ya toh, kita bayarkan sesuai dengan SE Gubernur, yaitu SE Gubernur yang lama, yang dulu bahwa untuk standarisasi SPP itu kan tiap daerah beda-beda. Jadi misalkan Surabaya, Sidoarjo, dan lain-lain itu beda sesuai dengan SE itu. Dan itu yang dibayar provinsi adalah sesuai SE itu. Ya, salah satu contoh saja, Surabaya SMA-nya itu kan 135.000. Ya 135.000 per anak itu akan dibayar provinsi tiap sekolah. Ya SMA, SMK itu kan ada yang 215.000, ada yang 200 Surabaya, gitu. Itu ya dibayar provinsi. Warga Jawa Timur menyambut baik kebijakan Pemprov ini dan berharap tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah. Di sisi lain, ada warga yang berharap kualitas pendidikan juga semakin diperhatikan. Kalau menurut saya, kalau di Surabaya dengan adanya penggratisan SPP, maka akan banyak masyarakat ya, terutama anak-anak di usia sekolah itu bisa sekolah semua. Jadi tidak ada yang berkeliaran seperti yang ada minta uang ataupun ngeloper orang yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Untuk tanggapan saya untuk sekolah gratis mulai per 1 Juli sebenarnya bagus ya, akan tetapi juga harus diiringi dengan kualitas pendidikannya juga. Terus yang kedua, untuk biaya lain-lain yang biasanya kan biasa dikenakan tiba-tiba di luar yang biaya gratis itu harusnya juga dipantau. Jadi untuk menghindari ada petikan-petikan atau biaya-biaya yang di luar gratis tadi. Jadi gratis itu dalam artian benar-benar gratis, jadi nggak ada biaya apapun yang ditarik di sekolah masing-masing. Terus yang ketiga, untuk yang swasta pun sekolah swasta sebenarnya sih juga harus dipantau juga sih, karena sekarang beberapa sekolah swasta juga harganya udah yang pembayaran sekolahnya juga udah yang luar biasa. Jadi untuk yang sekolah gratis saya sih setuju dan ada pemantauannya, dilihat kualitasnya juga. Dewan Pendidikan Jawa Timur menilai niat baik ini perlu mendapat perhatian khusus dalam implementasinya. Berkaitan dengan program Bu Gubernur tentang Tistas gratis berkualitas, saya kira perlu kita petakan itu. Nah, Dewan Pendidikan saat ini kan sedang melakukan kajian pemetaan tentang seperti apa sih pelaksanaan gratis berkualitas di lapangan. Hal pertama yang kita lakukan adalah memetakan kebutuhan di tiap-tiap daerah. Pendekatannya lewat Bakorwil, kita lihat yang serumpun, kemudian akan kita temukan berapa sih kebutuhan untuk tiap-tiap daerah untuk standar minimal pendidikan. Nah, yang kedua, setelah ketemu nanti akan dipetakan sekolah A, B, dan C, sekolah yang tinggi, menengah, ataupun yang bawah. Nah, biasanya standar pemerintah itu kan berada di tengah, ya kan. Jadi nanti yang bawah itu diharapkan sampai ke tengah, tapi yang sudah di atas itu jangan sampai dia turun ke tengah. Yang tengah kita dorong ke atas.
Program SMA SMK gratis ini adalah salah satu upaya pemerintah provinsi untuk mencapai wajib belajar 12 tahun sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang kewenangan pengelolaan SMA dan SMK. Sementara wajib pendidikan 9 tahun atau SD hingga SMP diamanahkan untuk dikelola masing-masing pemerintah kabupaten kota. Wida Subianto, Heru Dwi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur. DOPP 2019-2020 SMK Negeri 10 Kota Malang. Tersangka baru tersebut yakni Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMKN 10 Kota Malang berinisial AR, 37 tahun. Dalam kasus dugaan korupsi tersebut, tersangka AR ikut berperan meminjam nama 11 perusahaan rekanan untuk melakukan proyek pembangunan dan perawatan sejumlah ruangan dan gedung di SMKN 10 Kota Malang. Sebelumnya, Kejari Kota Malang juga menetapkan Kepala Sekolah SMKN 10 Kota Malang sebagai tersangka. Kapsek bernama Dwijo Lelono menjalankan aksi korupsi tersebut dengan meminjam 11 nama perusahaan rekanan. Namun, 11 perusahaan rekanan tersebut tidak melakukan pekerjaan apapun. Mereka hanya diberi kompensasi sebesar 2,5%. Semua pengerjaan proyek di SMKN 10 Kota Malang dikerjakan sendiri oleh tersangka Dwijo dan juga orang kepercayaannya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim ada Kukuh Kurniawan. Halo, selamat sore Kukuh. Halo, selamat sore juga Mbak. Kukuh, bisa dijelaskan kapan penetapan tersangka sebelumnya yang bernama Dwijo Lelono ini? Untuk penetapan tersangka dari Dwijo Lelono sendiri ditetapkan pada Senin, tanggal 7 bulan 6. Kemudian, kapan tersangka Dwijo Lelono sendiri ditahan di sana? Dwijo Lelono sendiri ditahan oleh Kejari Kota Malang pada tanggal 7 juga sekaligus langsung dibawa ke Lapas Kelas 1 Malang. Kemudian selesai dilakukannya penahanan terhadap tersangka Dwijo sendiri, kapan pihak Kejari Kota Malang menemukan adanya indikasi tersangka baru dalam kasus korupsi tersebut? Setelah dari hasil penyidikan terhadap tersangka Dwijo Lelono sendiri, akhirnya Kejari Kota Malang menetapkan Wakasarpras Kota SMKN 10 Kota Malang sebagai tersangka baru dari hasil penyidikan. Kemudian kapan ditetapkan AR menjadi tersangka baru dalam kasus tersebut dan apa peranannya di sana? Untuk tersangka AR sendiri ditetapkan pada tanggal Jumat kemarin, tanggal 25, dan ini memiliki peran untuk ikut berperan meminjam nama 11 perusahaan. Jadi ada hubungannya memiliki kerjasama yang kuat dengan tersangka sebelumnya, yaitu tersangka Dwijo Lelono sendiri. Mungkin ada informasi lainnya yang ingin disampaikan terkait kasus korupsi tersebut, Kukuh? Untuk saat ini, tersangka yang berinisial AR sendiri masih belum ditahan oleh pihak Kejari, dan rencananya pihak Kejari akan memanggil tersangka AR pada Senin besok untuk dimintai keterangan. Karena total kerugian negara atas dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Wakasarpras ini mencapai sekitar 1 miliar lebih. Oke. Baik, terima kasih wartawan Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan atas laporan Anda. Selamat